Ya, hari ini kita topiknya jaringan saraf dan saraf tepi. Oh ya, sebelum kita mulai, saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, jaringan saraf umumnya terdiri dari sel saraf yang biasa disebut neuron dan sel penyangganya, yaitu neuroglia dan sel Schwann. Secara fungsional, saraf terdiri dari perikalion, yaitu badan daripada sel saraf. Kemudian sitoplasma yang menjulur ke atas, dia menerima rangsangan dari lingkungan, kemudian diterima, dimasukkan ke dalam neuronnya, akhirnya diteruskan ke neuron yang lain, ya namanya dendrit. Sedangkan sitoplasma yang menjulur ke bagian bawah, ya memanjang, meneruskan dari badan saraf, namanya akson. Ya, dia menerima impuls dari perikarion ke keluar, artinya apa? Ke perifer, ke bagian perifer, ya. Ada pembagiannya sendiri-sendiri. Nah, inilah yang dinamakan perikarion. Nih, ya, ini juga perikarion. Kalau dengan potongan sedemikian kita tidak tahu mana yang dendrit, mana yang akson. Tetapi kalau saudara lihat, ya, yang namanya akson itu ini, ya, kemudian ini adalah akson, di mana saudara bisa lihat inti dengan anak intinya, ya, tipe open face type, dan di dalam sitoplasmanya ini, sitoplasma perikarion, itu ada butiran-butiran kasar nih ya, yang tidak lain adalah kumpulan daripada ribosom. Inilah yang dinamakan Nisl bodies. Ya, jadi butiran-butiran kasar yang ditunjuk adalah Nisl bodies. Nah, sitoplasma yang tidak ada Nisl bodies-nya, contohnya adalah pada daerah yang menuju ke akson, ini namanya daerah akson Hillock. Tidak mengandung Nisl bodies. Ini daerah yang ditunjuk adalah akson Hillock. Tidak ada Nisl bodies-nya. Ini lihat, Nisl bodies-nya ada di sini. Ya, butirnya itu tidak sama besarnya, irregular ya, butir-butirnya ini mengelompok. Nah, inilah yang dinamakan Nisl bodies. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, karena bagian-bagiannya itu cukup banyak ya, jadi nanti saudara semakin ke belakang itu tidak terlalu sukar untuk dikenali, tapi bagiannya akan semakin banyak. Tuh ya. Perikarion bentuknya ada yang bulat, ada yang oval. Yang sering adalah seperti piramid atau berbentuk segitiga. Ya, sering-seringnya itu. Nah, ini ya, tadi Bu Eka sudah menyinggung Nisl bodies, kelompok sitoplasma, dan juga endoplasmic reticulum kasar. Tidak ada di bagian akson Hillock. Ya. Biasa, nanti saudara bisa membacanya sendiri ya. Ini adalah di dalam sitoplasma. Ini gambaran secara skematisnya demikian. Ya. Jadi nanti kalau misalnya pada potongan yang seperti tadi, saudara kan tidak bisa melihat mana dendritnya ya. Paling tidak saudara hanya menerka, oh yang akson itu sebelah sini. Ya, kalau skematis begini enak. Yang ini, yang atas dendrit, yang di bagian bawah adalah aksonnya. Jenisnya ada unipoler,
kemudian ada multipoler, ada pseudopoler. Ya, jenis daripada sel saraf. Hanya mempunyai satu juluran sitoplasma, yaitu akson. Kalau multipoler lebih dari satu, ya, ini terdapat pada semua neuron bagian tubuh. Bipoler, satu akson, satu dendrit, ya, hanya pada tempat-tempat tertentu, yaitu pada cochlearis, yaitu pada telinga, vestibularis, ini juga pada telinga, juga pada mata, yaitu retina, dan mucosa olfactorius, ini adalah penciuman, ya, pada indera penciuman, pada kavum nasi, itu bipoler. Yang pseudo unipoler, satu akson, ya, kemudian dia akan bercabang seperti huruf T, ya, yaitu contohnya pada ganglion spinalis. Saudara tidak usah terlalu difikirkan, ya, karena pertama kali melihat untuk jenis-jenis neuron, ya, seperti ini yang multipoler, ya, karena dia bercabang ini, ya, yang bipoler padahal ini juga bercabang, tapi kenapa kok yang tidak disebut multipoler, padahal kalau bipoler hanya satu akson, satu dendrit, ya, kenyataannya seperti ini bentuknya, ya, cukup susah untuk dibedakan, ya, kecuali kalau saudara mau jadi neurolog, ya, ahli saraf, saudara harus tahu betul. Kalau ini yang pseudo, ya, secara praktikum saudara tidak pernah ditanyakan karena cukup susah untuk mengenali jenisnya, ya. Kalau kalian hafal, seperti contohnya ini, ganglion spinal, itu jenisnya pseudo unipoler, itu, ya, secara hafalan itu boleh. Ya. Berdasarkan fungsionalnya, ada neuron motoris, ya, ada sensoris, ada interneuron, ya, ini yang mengadakan hubungan antara satu neuron dengan neuron yang lainnya, ya. Ini adalah secara fungsional. Nah, saraf ada dua, saraf tepi dan saraf pusat. Di sel-sel penyangga jaringan saraf ada sedikit perbedaan. Kalau saraf tepi itu adalah sel Schwann dan sel-sel satelit. Kalau di saraf pusat namanya neuroglia. Ya, walaupun nanti di saraf pusat saudara nanti ada yang namanya sel satelit juga, ya. Nah, yang termasuk dalam jaringan saraf tepi adalah ganglion, kemudian sabut-sabut saraf, dan akhiran saraf. Nah, ganglion itu apa? Dia merupakan sel-sel saraf di luar saraf pusat. Ini, ya. Kumpulan perikarion di luar saraf pusat karena memang adanya di saraf tepi. Ya, ada dua, ganglion spinalis dan ganglion otonom. Bisa dibedakan dengan jelas, ya, tapi saudara harus cermat untuk melihatnya, ya. Kalau ganglion spinalis besar selnya itu tidak sama, ya. Kemudian dia dikelilingi oleh sel satelit atau sel amfisit itu cukup banyak. Nah, tapi kalau ganglion otonom besar selnya itu hampir sama. Yang bisa dilihat adalah sel satelitnya ini. Jarang. Itu yang cara melihat dengan cepat
untuk membedakan keduanya. Ya, dilihat dari sel satelitnya. Ini ya, seluruh bentukan yang bulat-bulat ini adalah ganglion spinalis. Lihat yang namanya sel satelit itu ini ya, yang melingkar di tepi ini. Atau sel amfisit. Nukleus, nukleolus, sitoplasma. Ya, dia sel amfisit. Kalau ditanya jaringan, jaringan saraf tepi. Ya, seluruh bentukan yang bulat-bulat yang tampak adalah ganglion spinalis. Itu ya pertanyaannya. Jangan bingung. Ini bentuknya ada yang seperti ini. Ya, ada yang hampir bulat. Intinya biasanya ke pinggir, ya, agak ke tepi. Kalau ganglion spinalis biasanya di tengah. Ya, ini adalah ciri daripada ganglion otonom. Jadi seluruh bentukan bulat-bulat, ya walaupun tidak bulat, ini tidak bulat ya, tapi di pertanyaan nanti seperti itu, ya. Atau seluruh bentukan di sekitar petunjuk, artinya semuanya ini adalah ganglion spinalis. Lihat sel satelitnya jarang jika dibandingkan yang spinalis. Ini adalah ganglion otonom. Nah, ya, hampir bulat-bulat, ya, hampir bulat, intinya di tengah, ya. Ini sel satelitnya. Ini adalah ciri daripada ganglion spinalis. Ya, mudah-mudahan saudara bisa hafal, ya. Dan jangan lupa di sini juga ada pembuluh darah kapiler, ya. Ini. Nah, kira-kira yang seperti ini otonom apa spinalis? Ini. Nah, ini yang ganglion otonom. Ini ya, bentuknya semacam ini. Intinya biasanya cenderung di tepi ini ya. Nah, bagian yang pucat nih, ya, kemudian lihat di sini, ini adalah juga ganglion otonom. Bisa ya membedakan antara spinalis dan otonom? Dan kalau saudara lihat ini adalah jaringan otot polos. Ya, melintang, ini agak sedikit membujur, ini juga ya agak miring. Kita bisa melihat di sini ya. Ini terletak di lapisan yang luar dari sediaan usus. Ini yang dinamakan ganglion otonom. Bisa ya membedakan ya spinalis dan otonom? Oke, saya ulangi lagi yang sebelumnya. Ganglion spinalis. Ganglion otonom. Bulat-bulat spinalis, otonom, otonom. Bisa ya? Oke. Sabut saraf ada yang bermielin, ada yang tidak bermielin. Ya, ini pada susunan saraf pusat yang tidak bermielin dibungkus oleh neuroglia. Yang saraf tepi dibungkus oleh selubung Schwann atau neurilema. Ya. Yang bermielin saraf pusat dibungkus oleh selubung mielin atau neuroglia.
Kalau pada saraf tepi, selubung mielin dan neurilema. Selubung mielin dan selubung Schwann. Sel Schwann membungkus sabut saraf tepi. Ya, selubung Schwann. Satu sel Schwann itu membentuk satu segmen. Ya, di mana batas antara segmen satu dengan yang lain itu nanti ada cekungannya. Itu yang dinamakan node of Renvier. Ya, ini adalah untuk menghubungkan sinap, ya, meneruskan rangsangan. Nah, dengan pewarnaan He, ya, yang namanya selubung mielin ini akan terlarut karena isinya atau kandungannya di dalamnya adalah lemak salah satunya. Oleh karena itu lemaknya akan larut karena ada alkohol, ya, silol juga. Mielinnya larut sehingga akan meninggalkan proteolipid yang bentuknya itu garis-garis. Ya, garis-garisnya itu kalau pada potongan melintang itu seperti jari roda. Nah, garis-garis ini dinamakan neurokeratin network. Dengan asam osmik, selubung mielin terlihat seperti bentuk cincin. Nah, ini ya, satu segmen ini pada potongan membujur, ada cekungan, inilah yang dinamakan node of Renvier. Ya, nih. Ini ya. Ya, potongan saraf tepi, ya, jaringan yang tampak adalah jaringan saraf tepi. Ada cekungan. Inilah yang dinamakan node of Renvier. Cekungan yang ditunjuk adalah node of Renvier. Demikian juga yang ini, ya, satu segmen. Ini ada cekungan node of Renvier. Jaringan apa? Jaringan saraf tepi. Lihat dengan pewarnaan He, saudara lihat ini garis-garis, ya. Ini adalah neurokeratin network-nya. Ini ya kenyataannya saraf, jaringan saraf tepi, ya, node of Renvier. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, belum ada. Nah, dengan potongan melintang bulat-bulat ini adalah selubung mielinnya. Satu ini adalah satu sabut saraf, ya. Ini selubung mielin yang hitam melingkar nih. Ya. Bentukan melingkar, bentukan garis melingkar atau bentukan seperti cincin yang ditunjuk adalah selubung mielin. Ya. Terdapat pada jaringan apa? Jaringan saraf tepi. Nah, kalau saudara lihat ini ada, ya, ini ada inti, ya, hitam di tepi. Ini adalah inti daripada sel Schwann. Ya, tuh. Ini inti sel Schwann. Ini kalau saudara lihat ada garis-garis,
Ya, satu bulatan adalah satu sabut saraf. Satu bulatan ini. Ya, ada garis-garis di dalam sitoplasma, ya. Bentukan seperti jari roda yang ditunjuk ini adalah neurokeratin network. Ya. Bentukan seperti jari roda yang ditunjuk adalah neurokeratin network. Sama, bentukan garis-garis yang ditunjuk adalah neurokeratin network. Bentukan cekung yang ditunjuk adalah node of Renvir. Ada jaringan ikat, pembungkus satu sabut saraf adalah endoneurium. Hati-hati nanti ya, jika ditanyakan seluruh bentukan yang ditunjuk adalah vesikel saraf tepi karena ada vesikel otot. Ya, jadi saudara harus lengkap menjawabnya. Ya, vesikel saraf tepi, vesikel otot. Di mana vesikel adalah kumpulan daripada sabut-sabut saraf yang dibungkus oleh perineurium. Kalau pada otot dibungkus oleh perimisium. Secara keseluruhannya dinamakan epineurium. Nih ya. Ada jaringan lemak, ada jaringan otot bergaris ya. Yang besar ini adalah bentukan besar yang ditunjuk adalah vesikel saraf tepi. Ya, bulatan-bulatan di dalamnya ini adalah sabut sarafnya. Ya, yang bawah perhatikan bentukan yang ditunjuk adalah bentukan bulat seluruhnya adalah vesikel saraf tepi. Nama khusus jaringan yang ditunjuk adalah perineurium. Ya, demikian juga yang ini. Nama khusus jaringan yang ditunjuk adalah perineurium. Nih, ya, endoneurumnya tidak terlihat. Ya, karena ini dibesarkan dari magnify-nya nggak mencukupi ya. Satu vesikel saraf tepi dibungkus oleh perineurium. Seluruhnya ya, yang di luar ini adalah epineurium. Jelas ya? Oke. Akhiran saraf, ada akhiran saraf eferen dan aferen. Kita bahas yang aferen, dia berfungsi sebagai reseptor. Contohnya adalah corpusculum vater Pacini, ya, ini terdapat di dermis daripada kulit. Dia menerima rangsangan getaran, rasa raba yaitu corpusculum Meissner. Saudara bisa merasakan panas itu karena adalah sabut saraf yang namanya Ruffini. Ada Krauss. Ini saudara masih ingat ada neuromuscular sphincter pada otot bergaris ya, merupakan akhiran saraf aferen. Ini yang seperti irisan bawang bombay inilah yang dinamakan corpusculum vater Pacini. Nih. Yang bentuknya seperti spiral ini ya, gambarnya secara skematis, ini yang corpuscle Meissner. Ya,
ini, bentukan yang ditunjuk adalah corpuscle Meissner. Masih ingat, seluruh bentukan bulat yang ditunjuk adalah neuromuskular spindle. Ya, dengan otot intrafusalnya. Ada limfe, ada pembuluh darah, ada saraf di dalamnya. Ya, ini otot bergaris. Ya, ini ya semuanya bentukan merah ini adalah corpuscle Meissner. Demikian juga yang ini. Inilah yang dinamakan corpuscle Meissner. Nah, ada pertanyaan untuk sistem saraf tepi, ganglion spinalis, ganglion otonom, corpuscle Meissner, Pacini, dan muscular spindle, neurokeratin network, cells1, selubung mielin, satu lagi endoneurium, epineurium, itu yang perlu dihafalkan. Ada pertanyaan sebelum beralih ke saraf pusat? Jelas ya? Oke. Saraf pusat ada 3, medula spinalis, cerebrum, otak besar, dan cerebellum, ya belum artinya masih kecil ya, otak kecil, itu cara menghafalkannya. Nah, hati-hati, medula spinalis di bagian korteks tidak ada perikarion. Ya, di dalam sistem saraf pusat untuk membedakan bagian korteks dan medula itu dilihat keberadaan perikarion. Ya, yang ada perikarionnya itu berada pada substansia grisea. Ingat substansia grisea. Itu ya, untuk membedakan antara substansia grisea dan substansia alba. Boleh juga saudara mengingat adanya korteks dan medula. Tapi pada medula spinalis itu agak spesial. Ya, di mana substansia alba itu justru ada di bagian korteks. Tapi kalau cerebrum dan cerebellum ini malah di bagian medula. Jadi dia terpilih. Ya, akhirnya begitu. Untuk memudahkan ini aja. Substansia grisea itu ada perikarionnya. Ya. Nah, kemudian di bagian substansia grisea itu ada sel-sel besar ya, khusus pada medula spinalis. Perikarionnya diberikan nama anterior horn cell. Sel tanduk depan. Ya, dia merupakan perikarion. Tapi pada medula spinalis namanya anterior horn cell. Cirinya apa anterior horn cell ini? Minimal dia mempunyai 3 sudut. Ya, karena apa? Karena pada saat pembuatan sediaan histologis itu agak sedikit perlu kecermatan yang hati-hati. Anterior horn cell pada substansia grisea atau bagian medula dari medula spinalis.
Nah, sedangkan di perikarion di bagian korteks itu ada tapi kecil-kecil bentuknya. Ya, namanya cornua posterior. Ya, nih. Sel tanduk belakang. Saudara tidak perlu risau mana belakang, mana depan, ya, karena dengan pemotongan yang bukan pemotongan, dengan pembesaran 100 kali itu agak sulit untuk dibedakan, kecuali pembesaran 40 kali itu baru kita bisa melihat dengan jelas mana depan, mana belakang, mana yang samping, yaitu lateral. Ya. Di tengah-tengah ada lumen. Ya, di tengah-tengah daripada medula spinalis ada lumen yang disebut sebagai kanalis centralis yang berisi cairan cerebrospinalis. Nah, di mana di bagian tepinya dilapisi oleh sel-sel epitel silindris, ya, yang dinamakan sel ependim. Saya ulangi, di bagian tengah daripada medula spinalis ada lumen disebut kanalis centralis. Di tepinya ada epitel selapis silindris yang dinamakan sel ependim. Oke, jelas ya? Koirotun? Anas? Farah? Iya, dokter. Oh, ya udah, soalnya saya tahu saudara off cam, ya nggak apa-apa. Terkadang untuk meraih wifi tidak perlu menyalakan kamera, tapi kalau dipanggil respon ya takutnya nanti saudara tidur. Oke, perhatikan. Kalau dengan pembesaran kecil seperti ini ya, ini adalah sediaan medula spinalis. Ya, sediaan medula spinalis di bagian yang terang ini adalah bagian korteks, ya, ini substansia alba, maaf ya, oke. Terus kemudian kalau di bagian korteks ya atau substansia grisea ada bentukan seperti segitiga ini ya, minimal bersudut 3, tadi Bu Eka menyebutkan ya, itu adalah yang dinamakan sel ependim. Anterior horn cell. Jangan dijawab sel perikarion. Ya, karena sel perikarion adalah merupakan sel saraf secara umum. Ya, tidak salah saudara menjawab seperti itu, tapi kurang tepat. Ya, artinya apa? Saudara tidak mengenal sediaannya. Kalau anterior horn cell berada di substansia grisea dari medula spinalis. Ini lihat di bagian tengah, inilah yang dinamakan kanalis centralis. Nih, ya, ada fisuranya. Nih, ini adalah sebentar, WK citing dulu ya. Kalau tidak salah itu yang di bagian depan. Ya, yang ada fisuranya itu. Nah, betul. Bu Eka tadi nggak yakin, ini Bu Eka citing ya, lihat atlas. Ya, yang ada ini fisuranya. Ini adalah yang bagian anterior. Yang tidak ada visura, ini yang bagian posterior, bagian belakang. Samping, bagian lateral.
Kalau dengan pembesaran kecil, saudara bisa tahu, ya. Tapi pada kenyataannya adalah demikian. Jadi saudara tidak tahu mana anterior, mana posterior. Ya, nih lumen yang ditunjuk adalah kanalis centralis, sediaan medula spinalis. Ada bagian gelap, epitel selapis silindris, inilah sel-sel ependim yang memproduksi cairan cerebrospinalis ini. Ya, oke. Anterior horn cell-nya belum terlihat di sini. Nah ini, ya, hati-hati ya, hati-hati, jangan keliru dengan pada sistem saraf tepi ya. Neuronnya juga seperti ini, ya, di mana ada akson hiloknya, ya. Inilah yang dinamakan anterior horn cell. Minimal dia bersudut 3 ini, 1, 2, 3. Ya, demikian juga yang ini ya, 1. Walaupun tumpul, tapi paling tidak saudara mengenal. Ya, inilah anterior horn cell diperbesar. Ya, oke. Nah ini, kita beralih ke otak besar, cerebrum. Ya, sediaan apa otak besar? Cortex substantia grisea. Ada sel piramid, yaitu sel perikarion. Ya, di sini namanya piramid. Kemudian ada yang dinamakan sel bed. Sel bed itu adalah sel piramid yang raksasa. Tuh. Ya, di bagian medula ada substansia alba, tidak ada perikarion. Nih. Saudara nanti diperlihatkan semacam ini. Ini sediaan apa? Ini adalah sediaan otak besar. Nah, ini ya. Sel piramidnya itu ini. Ya, yang berbentuk segitiga ini. Ini juga demikian. Ini. Ya, ini juga adalah sel piramid. Kemudian saudara bisa melihat di sini adanya pembuluh darah. Ya. Nah, ini kan ada ruangan. Nah, ruangannya ini dinamakan perivascular space. Ya. Karena dia pembuluh darah, ada eritrosit di sini, ya. Ruangan yang ditunjuk adalah perivascular space di otak. Ini juga pembuluh darah, ya, perivascular space. Nah, ruangan yang terletak di dekatnya sel piramid, ya, ini sel piramid adalah perineural space. Ya, ini sel yang ditunjuk adalah sel piramid. Ingat pertanyaannya, sel yang ditunjuk adalah sel piramid. Ruangan yang ditunjuk adalah perineural space. Terdapat pada sediaan apa? Sediaan otak besar. Bagian apa? Bagian korteks atau substansia grisea. Karena ada sel piramid. Jelas ya? Oke. Ada beberapa macam sel penunjangnya di dalam saraf pusat, yaitu ada astrosit,
Astrosit itu ada dua macam. Ada astrosit fibrous dan astrosit protoplasmik. Ya, astrosit ini bentuk selnya bulat dan berjenis open face type. Saya ulangi, astrosit selnya bulat, open face type. Ada dua, astrosit fibrous dan astrosit protoplasmik. Astrosit protoplasmik itu terletak di substansia grisea. Sedangkan yang astrosit fibrous itu berada di substansia alba. Ya, astrosit protoplasmik pada substansia grisea. Saudara perhatikan, bulat, ada anak inti di dalam, open face type. Ya, ini adalah yang astrosit protoplasmik. Ya, ketika nanti ujian, ya, ini juga ya, sel apa yang ditunjuk bulat, open face type, ini adalah astrosit protoplasmik. Oke ya. Kemudian kalau saudara lihat lagi, ada bulat juga, tapi dia dense chromatin type. Nah ini, jelas ya? Bisa ya membedakan antara yang open face type dan dense. Ini yang dense. Kalau yang ini open, ini juga open. Ya, nih. Inilah yang dinamakan sel oligodendrosit, dense chromatin type. Sel apa? Oligodendrosit. Ada pertanyaan di sini? Oke. Kemudian ada lagi sel yang bentuknya pipih. Biasanya adalah dense chromatin. Contohnya ini. Pipih. Ya. Itu disebut sebagai sel mikroglia. Ya, gepeng, kecil, kebetulan ini besar. Ya, biasanya tuh hanya satu garis tipis aja. Ya, bentuknya seperti garis. Itu adalah mikroglia. Oke. Perhatikan kembali, ya. Yang ditunjuk adalah sel apa? Kecil ini, ya. Dia adalah dense chromatin. Jadi oligodendrosit. Nah, perhatikan ya, oligodendrosit di sini itu letaknya berada di perineural space. Ya. Perineural space. Perhatikan pertanyaan. Sel yang ditunjuk adalah oligodendrosit. Berperanan sebagai apa? Ya, berperanan sebagai apa? Sebagai perineural satelit. Ya. Awas, ada istilah perivaskular space, ada perineural space, ada perineural satelit. Perineural satelit apabila sel-sel makroglia, yaitu astrosit dan oligodendrosit, itu berdekatan atau berada di dalam perineural space. Ya, jelas ya? Saya mohon jangan bingung. Angelina masih on ya? Iya, dokter.
Alhamdulillah. Oke. Nah, kira-kira yang di hadapan saudara ini sediaan apa? Medula spinalis kah atau otak besar? Saudara nanti akan ditunjukkan hanya sebagian potongan seperti ini. Siapa tahu dari kalian nanti ada yang ahli forensik. Hanya menemukan secuil jaringan. Misalnya kraniumnya pecah. Ya karena dia misalnya entah kasus apa ya. Saudara hanya menemukan secuil daripada otak. Kita belajar yang normal dulu. Oh, ini adalah otak besar. Oh, ini adalah otak kecil. Nah, baru di situ saudara runut kembali. Adakah abnormalnya di situ? Baru saudara diagnosa karena pukulan atau karena benturan saja sedikit. Itu saudara nanti akan belajar di patologi. Lebih detail lagi saudara akan di forensik. Di FKH ada forensiknya, ya. Nih, kita belajar yang normal dulu. Ya, jadi saudara ketika melihat seperti ini kira-kira apa? Otak kecil, otak kita baru belajar dua ya, otak besar atau medula spinalis. Ya, yang di hadapan saudara adalah otak besar. Ya. Tapi saudara kan di sini tidak bisa melihat sel piramid atau sel perikarion. Ini adalah di bagian medula otak besar atau pada substansia alba. Nah, tapi saudara bisa tahu ini sel-selnya. Ya bulat, open face type. Ini adalah astrosit fibrous. Ya. Kemudian kalau ada yang dense di sini adalah oligodendrosit. Karena oligodendrosit itu bisa di medula, bisa di korteks. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, nih. Sediaan apa? Otak besar. Otak besar bagian? Substansia grisea. Oke. Ada yang masih bingung? Ayo ditanyakan nanti daripada ujian di bawah nilainya tidak sampai 50. Mancen Bu Eka jahat gitu nanti. Jangan ya. Ayo tanya. Ya. Nih ada yang dense ini yang oligodendrosit ya. Yang open face type nih ada intinya kan? Ya. Terus mana lagi ya agak sedikit ya. Ini bisa agak sedikit lonjong, enggak apa ya. Harusnya bulat. Nih samar ya. Inilah yang astrosit protoplasmik. Ini kalau kalian lihat ya, ada sel piramid, ada oligodendrosit yang berperanan sebagai perineural satelit. Jelas ya? Mikroglianya di sini tidak bisa melihat. Oke, nanti ya. Oke. Sekarang otak kecil. Otak kecil di substansia griseanya ada lapisan molekuler, ada lapisan ganglioner, ada lapisan granuler. Ini ciri khas otak kecil. Ya, di bagian korteks atau griseanya ada 3 lapisan. Dan itu tidak dijumpai pada medula spinalis dan juga pada saraf pusat. Sama, tidak ada perikarion.
Oke. Lapisan molekuler adalah lapisan yang terluar. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada lapisan ganglioner. Di mana lapisan ganglioner ini ada lapisan sel Purkinje. Satu deret, ya hanya satu lapis, tidak bertumpuk. Granuler, ya ini nanti di sediaan mikroskopis tampak bulat-bulat, ya nampak bulatan-bulatan gelap. Medula tidak ada perikarion, ya, namun dia ada neuroglia. Yang dimaksud neuroglia tadi adalah astrosit, kemudian mikroglia, itu adalah termasuk neuroglia, sel-sel glia. Nah ini, ya, ini adalah lapisan molekular. Kemudian yang agak terang, ini adalah lapisan ganglioner, di mana ada gelap-gelap ini, deret, inilah sel Purkinje. Ini adalah nanti setumpukan, bukan setumpukan ya, bulat-bulat. Ini yang namanya lapisan granuler. Kemudian dilanjutkan ke bagian medula. Nah, ya, ada cekungan masuk, ya, cekungan lagi, pendek, ya, cekungan lagi. Dalam inilah yang secara gross anatomi dinamakan apa? Lekuan-lekuan otak, yaitu giri dan sulci. Girus dan sulcus. Nah, sulcus itu yang masuk. Ya, sulcusnya semakin dalam, maka luas permukaan otak itu akan lebih luas. Giri dan sulsinya tadi. Nah, itu nggak tahu ya, secara teori sudah dibuktikan apa belum. Selama ini masih diakui bahwa semakin luas permukaan otaknya, maka kecerdasannya itu akan semakin cerdas juga. Nah ini. Ya. Nah, kalau sulcusnya dangkal, maaf ya, bukan berarti Bu Eka mengejek, itu kecerdasannya juga dangkal. Demikian. Ya, artinya apa? Luas permukaannya kan cuma sedikit. Kalau yang dalam ini, kalau kita bentangkan itu kan luas. Bisa ya diterima itu. Ya, ini bagian medula. Ya, yang ini adalah bagian korteks, lapisan granuler. Nah ini diperbesar. Isinya begini, bulat-bulat kecil-kecil. Ya, makanya dinamakan granuler. Ya, lihat gelap, ini adalah oligodendrosit. Ya, yang open phase type di substansia grisea itu adalah astrosit protoplasmik, sama sel-selnya. Ya. Kalau kita lihat yang di sini, ini adalah sel Purkinje. Pada lapisan ganglioner. Yang ini lapisan molekuler. Ya. Ada bentukan apa ini? Bentukan artefak robekan. Ya. Sediaan apa? Otak kecil. Ya, ada 3 lapisan, molekular, ganglioner, dan granuler. Kalau ditanya jaringan apa? Jaringan saraf pusat. Hati-hati. Ya, biasanya mahasiswa itu sebetulnya dia tahu.
karena grogi, waktunya 40 detik, pertanyaannya simple, jaringan apa? Langsung aja otak kecil, salah. Ya, jaringan sistem saraf pusat. Oke, ya. Di sini melatih saudara agar tidak terlalu ceroboh, ya. Ini ya, bulat-bulat, ini yang granuler, yang tampak semuanya bagian korteks cerebellum, ya. Sel Purkinje. Astagfirullahaladzim, saya minta waktu sebentar ya, saya mau connect dulu, sudah jam 8. Saya nanti dicari sama kantor pusat. Bentar ya. Maaf. Ini saya pakai laptop anak saya. Mana ini? Menutupnya. Bentar ya. Sebentar. Ini saya cari aplikasi Zoom-nya kok nggak ketemu. Siapa yang bisa pakai laptop Acer ya? Saya Zoom-nya ini kok nggak kelihatan ya aplikasi Zoom-nya. Ada yang bisa bantu? Bu Eka kesulitan. Aplikasi Zoom. Ini pakai Acer. Mungkin bisa di search, Dok. Search ya. Coba. Yeah. Yang di pojok kiri itu ya. Iya. Sudah kok nggak keluar ya? Oh, ini aja. Oh ya udah. Ketemu udah. Makasih. Masih loading. Maaf ya, jadi ada apa namanya ini pesan sponsor. Maaf ya, kalau ada pertanyaan enggak apa-apa. Saya bisa mendengar. Ya mau seperti apa lagi ya orang apa namanya bisa apa namanya ini pakai Zoom, jadi kadang kalau membuat acara rapat itu ya gini nih kalau berbenturan tuh 227 85 53 kaki. Belum dimulai ternyata. Iya.
Kita lanjutkan, ini yang dinamakan sel-sel glia tadi atau neuroglia sebagai sel penyangga di dalam jaringan saraf pusat. Ya. Ini tadi Bu Eka sudah menyinggung makroglia, ada mikroglia dan sel ependim pada medula spinalis, ya. Ini tadi Bu Eka juga sudah menyinggung astrosit protoplasmik ada di substansia grisea. Kalau astrosit fibrous berada di substansia alba. Oligodendrosit inti lebih kecil. Nah, dense chromatin type. Dia berada di alba dan grisea. Oke. Ya, ini perineural satelit. Ya. Perineural satelit bisa astrosit, bisa oligodendrosit, bisa juga mikroglia. Nah, ini ya selnya. Coba perhatikan lagi ya. Hati-hati. Nama khusus sel yang ditunjuk adalah atau nama sel yang ditunjuk adalah, saudara harus hati-hati. Karena ini adalah sel piramid yang besar, di sampingnya ada sel piramid yang kecil. Ini juga artinya apa? Ada pembandingnya. Saudara tidak boleh menjawab ini adalah sel perikarion atau sel piramid. Saudara jawab sel bed. Ya, jadi itu. Lagi. Nama sel yang ditunjuk adalah sel bed. Ya, jangan dijawab sel perikarion. Nah, ini ada yang pipih. Ya, ini adalah sel mikroglia. Bentar ya. Ya. Yang pipih ini adalah sel mikroglia. Gelap ini adalah astrosit. Oligodendrosit. Ya. Ada sel piramid, berarti dia berada di substansia grisea. Ini perineural space. Oke. Ada pertanyaan untuk yang di slide ini? Sediaan otak besar bagian korteks atau substansia grisea. Ini open phase, astrosit, protoplasmik. Ya. Sediaan? Otak besar substansia alba. Oke, sip. Mikroglia sudah ya, kecil. Nah, ada istilah lagi. Kadang dia menempel pada pembuluh darah, ya. Dinamakan perivaskular satelit. Ya, tadi ada perivaskular space. Ya, sekarang ada perivaskular satelit. Oke. Daerah yang ditunjuk adalah yang tidak ada ribosom dan ERK-nya, yaitu daerah yang bebas Nissl Badis. Akson Hillock. Akson Hillock. Akson Hillock. Ya, oke.
Sel apa? Sambil mengingat ya. Bulat. Ada kena inti. Bukan berarti dia tidak punya sitoplasma. Punya, tapi sitoplasmanya sedikit ya, seperti limfosit. Apa? Yang bulat tadi astrosit. Ya, karena ada perikarion, maka dia astrosit protoplasmik. Ya. Oke. Sediaan apa? Ayo. Otak besar bagian korteks. Sediaan apa? Otak besar bagian medula. Oke. Ini ada temanmu yang menjawab otak besar. Ada yang punya pendapat lain? Ya, ayo. Maaf ya, Bu Eka mau menelpon. Ayo. Medula spinalis bagian medula bukan? Medula spinalis bagian medula. Oke, ada yang otak besar. Ada yang medula spinalis. Iya, nggak apa-apa, ayo. Tapi nanti kalau ujian harus tepat. Ya. Salah tidak dihukum. Yang jawab medula spinalis bagian medula alasannya kena apa? Kenapa kok langsung menebak itu? Alasannya? Terlihat seperti adanya kanalis sentralisnya, dok. Kanalis sentralis yang di sebelah mana? Coba di annotation. Oke. Tapi jujur itu bukan kanalis sentralis. Karena apa? Kalau kanalis sentralis, lihat ya, selnya kan cukup jelas terlihat. Artinya apa? Tidak mungkin dia sekecil ini dan sel ependimnya juga tidak seperti itu. Ya kemungkinan bisa jadi ini adalah kapiler. Karena kan ini ada di tepinya ada sedikit gitu. Enggak apa-apa. Terus kenapa? Kok ini tadi medula spinalis bagian medula? Ada anterior horn cell itu, dok.
Oke, ada anterior horn. Tadi kan Bu Eka bilang minimal dia bersudut 3. Ya, ini 1, ada 2, 3, 4. Nah ini ya 1, 2, 3, 4, ini tumpul 5. Ya, tidak salah. Ini adalah substansia grisea medulla spinalis. Sel apa? Oligodendrosit. Oligodendrosit. Yang ini ya kelihatan kabur ini karena kan dibesarkan ya, dipaksa untuk besar. Astrosit. Astrosit? Protoplasmik. 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 Ya, tadi kan ada yang jawab kalau tidak salah otak besar. Nah, kenapa kok jawabnya otak besar? Ada kalau nggak salah tadi ada kan ya jawab otak besar. Loh, enggak apa-apa ya. Bukan berarti Bu Eka mempermalukan, tidak. Bu Eka menunjukkan kenapa saudara bisa menjawab ini adalah otak besar begitu loh. Tadi saya kira arterial horn cell-nya itu cell beds. Bukan arterial horn cell loh ya. Anterior horn cell, bukan arteriol. Arteriol itu pembuluh darah dengan 2-5 lapis otot polos. Iya, ya. Paling tidak saudara ini sudutnya itu adalah minimal 3. Ini kan ada yang banyak. Itu ya, kalau sel piramid ya sudah hanya 3 aja. Ya, gitu. Oke. Nah, ini tadi ya, perineural space ya, rongga. Tuh. Ya. Terus kemudian ada dendrit, ada akson ya. Sudah. Tadi sudah saya singgung. Nah, ini loh sel ependim diperbesar. Itu ya. Ini adalah kanalis centralis medulla spinalis. Berisi apa? Berisi cairan cerebrospinal. Nih ya, berisi cairan cerebrospinal. Lihat ini, astrosit protoplasmiknya ya. Bagus, terlihat jelas. Nah ini bukan kanalis ya. Sepertinya dia, apa namanya, kapiler yang kecil. Sediaan Otak besar. otak besar bagian Korteks. bagian korteks. Oke. Meninges ya. Meninges adalah jaringan ikat yang membungkus organ sistem saraf pusat. Ada dura mater, ada arachnoid, ada pia mater. Ya. Nih. Kalau saudara melihat ini, kira-kira sediaan apa? Medulla spinalis, Dok. Medulla spinalis, yes. Ya. Perhatikan di sini ya. Kalau dilihat ini ada garis, kira-kira ini yang wajah tampak depan atau yang belakang? Yang belakang. Belakang ya, yang posterior. Betul. Oke, perlu saudara ketahui ya,
kita bisa melihat lapisan-lapisan daripada meninges itu pada bagian medula spinalis. Pada bagian cerebellum dan cerebrum itu biasanya ketika mengambil lapisan tersebut itu lengket di kranium. Kalau medula spinalis kan mungkin kalau saudara nanti gross anatomi bisa membayangkan ya, kalau ini kenapa kok bisa terambil semuanya. Karena lapisan ini mungkin tidak terlalu berdekatan dengan kranium. Jadi bisa diambil secara utuh ya. Lihat, yang tebal ini adalah lapisan dura mater. Ya, lapisan dura mater ya. Ya, lapisannya kan ada dura mater, arachnoid dan pia mater. Nih. Kemudian terlihat seperti sobek ya, tapi dia tidak. Ya, inilah yang lapisan arachnoidnya. Ya, ini lapisan arachnoid. Ya. Terus kalau space-nya ini adalah subdura mater. Subdural ya, karena di bawah daripada dura mater. Ini arachnoid. Ya. Kemudian di bawahnya ini, di bawahnya arachnoid ya subarachnoid. Ya. Nah, yang menempel inilah yang pia maternya. Ya, saya ulangi. Dura mater, subdural, arachnoid, subarachnoid, yang menempel pia mater. Nah, pia mater ini yang mengikuti giri dan sulci. Gyrus dan sulcus, ya, lapisan ini. Nah, oleh karena itu pada sediaan cerebellum itu terkadang mayoritas dia terlihat pia maternya karena mengikuti gyrus dan sulcus. Ya, tapi kalau ini biasanya pada medula spinalis. Ya, kalau kalian lihat ini adalah vesikel saraf tepi. Tuh. Sebentar ya. Maaf ya, ditinggal mendua. Ada pertanyaan untuk yang di sini? Sudah jelas ya? Oke. Ini sediaan ada 3 lapisan. Ya khas. Ini yang cerebellum. Otak kecil. Ada sel Purkinje. Yang ini gang granuler ya, yang ganglioner yang ada sel Purkinje. Yang ini lapisan atau bagian, bukan lapis, bagian medula. Nah, ini perhatikan ya, ini adalah nama khusus jaringan yang ditunjuk atau lapisan khusus yang ditunjuk adalah pia mater. Ya, yang Bu Eka tadi bilang dia masuk mengikuti gyrus dan sulcus. Nah, ini ya, ini adalah pia maternya. Ini ya, pia mater. Ya, pia mater. Ini pia mater. Pada medula spinalis, dura mater, arachnoid, ya, ini pia mater. Yang ini
Belum. Oke. Bentukan yang ditunjuk adalah bentukan seluruh yang ditunjuk adalah ini sama diperbesar. Corpuscle vater facinis. Seperti irisan bawang bombay, ya. Lihat ini ada jaringan lemak. Ya. Jaringan lemak yang cukup banyak. Ya, bentukan bulat-bulat yang ada di dalam ini apa? Ayo. Jangan lupa. Intinya cenderung di tepi. Ya, sel satelitnya sedikit. Ya, ini adalah Ganglion otonom. ganglion otonom, ya. Jenis sekret yang mana yang ditunjuk? Mukus. Mukus. Ya, oke. Ujung petunjuk berada pada jaringan apa? Hati-hati. Ujung petunjuk berada pada jaringan apa? Dah, yang bisa dapat poin 7. Saraf tepi bukan dok? Ya? Saraf tepi. Jaringan saraf tepi. Yes. Saudara dapat poin 7. Silahkan tulis NIM, nama, dan kelas di chat. Ya, hati-hati. Nanti ujiannya seperti itu. Jangan ini dijawab jaringan ikat padat tidak teratur. Ini adalah jaringan saraf tepi. Ya, saudara kan sudah belajar saraf tepi. Ya, demikian juga ini. Ini adalah jaringan saraf yang terpotong membujur. Ya, ini juga ini yang terpotong melintang. Ini adalah vesikel saraf tepi. Oke. Ini bentukan yang ditunjuk adalah corpuscle Meissner. Mas Akmal Mauli Muhammad. Bentukan pucat yang ditunjuk adalah apa? Bentukan bulat yang ditunjuk adalah jangan lupa nanti mau kuis. Astrosit bukan? Bentukan bulat yang ditunjuk pucat adalah inti sel. Loh ini dia kan inti sel. Nah ini sitoplasmanya. Ini satu sel. Ayo, pertanyaannya lo gampang. Ayo, wah, sekarang sudah belajar saraf Bu Eka itu nggak usah ya, mau tambah salah. Ya, pertanyaan kan gampang. Ini lo apa? Inti sel. Ayo hati-hati lo ya. Jangan kejebak dengan pertanyaan. Semua yang tampak atau jaringan yang tampak adalah jaringan saraf tepi dok. jaringan saraf tepi ya. Terus, oke. Bentukan cekung yang ditunjuk adalah
Node of Ramphir. Node of Renvir ya. Kalau ditanya yang ini bentukan apa? Artefak kotoran atau artefak cat ya. Hati-hati. Oke. Ini jaringan saraf tepi. Bentukan dalam lingkaran yang ditunjuk adalah seluruh bentukan yang ditunjuk adalah Vesikel saraf tepi. vesikel saraf tepi. Lumen yang ditunjuk adalah Arteri sedang. arteri sedang ya. Ini ada elastika interna, ada eksterna. Kalau yang ini lumen apa? Vena sedang. Vena sedang. Nama khusus jaringan yang ditunjuk adalah Perineurium. Perineurium. Ya. perineurium. Yes. Ya, gitu nanti ujian praktikum ya. Oke, bentukan bulat-bulat yang tampak adalah Ganglion spinalis. ganglion spinalis. Yes. Nah, bentukan pucat yang ditunjuk adalah semuanya ini. Ganglion otonom. Ganglion otonom. Ya, Ganglion otonom. ganglion otonom ya. Kalau yang ini kira-kira apa ini? Lumen apa ini? Hati-hati. Sinusoid bukan, Dok? Kurang tepat. Karena sinusoid istilahnya tidak berada pada organ ini. Nggak apa-apa, saudara jawab salah nggak apa-apa. Karena saudara belum sampai ke organ-organ yang di mana sinusoid berada. Nggak apa-apa. Betul apa yang saudara katakan, tapi ini adalah kapiler. Ya. Hanya selapis endotel saja. Nggak apa-apa, nggak salah saudara jawab itu. Karena sinusoid pun itu adalah merupakan kapiler yang melebar. Sediaan. Cerebellum. Cerebellum jaringan. Saraf pusat. Saraf pusat. Nama lapisan yang ditunjuk? Diameter. Diameter. Oke. Lapisan apa? Granular. Granular ya. Oke. Ini ya, sama. Tapi ini dengan pewarnaan khusus. Lapisan granuler, lapisan molekuler. Ini sel Purkinje. Ruangan yang ditunjuk adalah Prenular space. apa? Perivascular space. Perivascular space. Kira-kira ini lumen apa? Arteriol. Betul, arteriol ya, minimal dia ada endotel. Yang jelas dia ada lebih dari satu lapis otot polos, tapi tidak lebih dari 5 lapis ya. Oke, arteriol. Sediaan? Cortex.
Kotak besar. Kotak besar. Kotak besar bagian? Korteks. Bagian korteks. Oke, ya, ini tadi sudah ya. Oke, kalau ditanyakan ini nama khusus sel yang ditunjuk? Sel piramid. Sel piramid karena ada pembandingnya ini. Ya, kan dia lebih kecil. Nih, ya kalau ditanyakan nama khusus. Dan ini juga ada sel piramid yang lebih kecil. Berarti dia sel bed jawabnya, jangan sel piramid. Ya, dilihat ya. Pertanyaannya sudah nama sel atau nama sel khusus yang ditunjuk atau nama sel yang ditunjuk ya. Kamu lihat sekitarnya. Nah, ini dia hampir sama. Yang ini lebih kecil, artinya sel bed yang dimasuk. Oke. Bentukan kasar yang ditunjuk adalah butiran kasar yang ditunjuk adalah Isobadis, Dok. Mesobadis. Sel apa yang ditunjuk? Oligodendrosit. Iya, sel apa yang ditunjuk? Artrosit. Dapat setengah nilainya. Astrosit. Protoplasmik. Protoplasmik karena Plasmik, dia ada perikarion. Sel yang ditunjuk adalah Mikroglia. mikroglia. Iya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas ya? Jaringan apa? Sistem syaraf pusat. Sistem saraf pusat, yakin? Saraf Tepi, Dok. Tepi, ayo. Bentukan garis yang ditunjuk adalah neurokeratin. yakin? Ini sebentar ya. Sambil dipikirkan ya jawabannya ya. Soalnya Bu Eka mendengarkan ini ada yang baru soalnya. Apa ini? Lihat ini. Ada cekungan node of Ranvier ya, ini adalah jaringan saraf tepi. Ada di bagian tengah garis, inilah yang dinamakan akson. Yang di tepi ini adalah selubung mielinnya. Ya, saya ulangi. Ya, ini garis di tepi, ini kan ada cekungan. Ya, cekungannya namanya node of Ranvier kan membentuk segmen ya. Ini selubung mielin. Ya. Terus kemudian yang di tengah yang ini adalah aksonnya. Itu ya. Terus ini agak lebih jelas, nah, bentukan yang gelap ini adalah inti daripada sel Schwann-nya. Mohon maaf ya, bukan berarti saya itu mendiskreditkan kalian ya, kebetulan rapatnya ini bersamaan. Mohon maaf sekali ya, ini adalah inti daripada sel Schwann-nya. Ini terjadi robekan. Ini adalah sediaan medula spinalis ya.
Ini adalah lapisan dura mater, subdural ya yang kosong, ada garis lagi, ini arah noidnya, ini adalah subarachnoid, kemudian ini yang pia mater. Ya, saya ulangi, sediaan medula spinalis, ini adalah dura mater, lapisan di bawahnya adalah subdural, ini adalah lapisan arachnoid, di bawahnya subarachnoid yang ruangan, kemudian ada jaringan ikat lagi, ini yang pia mater. Sediaan apa? Spinalis. Medula spinalis. Medula spinalis. Sel-sel yang ditunjuk adalah Ependim. ependim. Sediaan Cerebellum. cerebellum. Ya, hati-hati. Hati-hati. Lapisan apa? Diameter. Iya. Oke, hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati. Lapisan apa? Diameternya. Ya, ya. Kalau ada kasus seperti ini, ya, ini kan ada ruangan, ya. Bisa jadi ini adalah ruangan arachnoid. Jadi yang ini adalah ruangan subarachnoid, ya. Bisa jadi yang ini adalah arachnoidnya. Dura maternya mana? Dura maternya tidak ada, tidak ikut terkelupas, kemungkinan dia menempel di kranium. Nah, kalau yang pia mater itu pasti nanti akan ditunjukkan yang di daerah seperti ini. Kalau untuk cerebellum. Ya, nih. Ini ada yang masuk nih. Nah, kalau kasusnya seperti ini, karena ini ada ruangan, bisa jadi ini yang arachnoidnya. Tapi hal ini adalah jarang sekali ditanyakan, kecuali kalau sediaannya semacam ini. Yang sering itu adalah semacam ini. Ya, itu. Ya, langsung masuk. Nah, ini. Maaf, ya ini. Tapi biasanya kalau kalian kasusnya seperti ini ya, ini kan sudah menempel di molekuler. Ini saudara jawab pia mater itu tidak disalahkan, dibetulkan. Tapi kalau ada yang seperti ini, ya, karena ada yang nempel di sini dan masih ada yang di sini, ini yang arachnoidnya. Jelas ya? Bisa ya, bisa diterima ya. Jadi saya ulangi, kalau ada kejadian semacam ini yang arachnoid, pia maternya itu yang ini. Nah, seperti ini. Ini kan, ini adalah arachnoid, pia maternya yang ini. Tapi saudara jangan khawatir, tapi nanti saudara pasti bisa menjawab dengan benar. Ya. Akan ditunjukkan yang khas-khas, tidak menyulitkan saudara. Ya, ini yang sel Purkinje. Sediaan cerebellum. Bagian yang ditunjuk adalah medula. Oke, gampang ya. Ini ya. Kalau seperti ini cukup jelas. Yang ini yang arachnoid, yang ini yang pia maternya. Oke, ada yang kelupaan lagi satu, sebentar ya.
Masih bisa melihat slide-nya ya, PPT? Masih, Dok. Nah, oke, perhatikan ya. Bentukan seperti jari roda ini adalah yang dinamakan neurokeratin network-nya. Kalau saudara perhatikan kembali, wah sayang, ini ya, nih. Bentukan seperti titik yang di tengah, bisa melihat semuanya? Bisa, Dok. Nah, itu adalah aksonnya. Nah, seperti pada gambaran yang potongan membujur tadi, ya, kan bentukan seperti ini. Maaf ya, saya gambarkan. Saudara silakan berimajinasi seperti ini. Ya, lengkungan. Terus di tengahnya kan ada garis. Itu aksonnya. Nah, ketika dipotong melintang itu seperti ini. Yang di tengah ini adalah akson. Nah, dengan selubung mielinnya atau selubung swannya. Ya, di mana ada semacam ini adalah inti daripada sel swannya. Gitu. Bisa ya? Semacam ini adalah akson, ya. Bentukan seperti titik yang ditunjuk adalah akson. Ya. Terus misalnya lagi bentukan gelap di tepi. Ya, ini bentukan gelap di tepi adalah inti daripada sel swannya. Bisa ya? Tadi Bu Eka agak terlupa sedikit. Oke. Saya akhiri, ada pertanyaan, tinggal 1 menit lagi. Jangan lupa ada kuis. Ya. Saudara boleh memilih lebih dari 1 kali jawaban itu. Boleh. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, belum ada. Saya tuh kok enggak pernah diajak ini ya. Diskusi ya sama kelas-kelas yang lain juga minta apa namanya? Entah minta review, entah minta apa, kok saya nggak pernah. Padahal saya sudah menawarkan ya. Boleh kalian mau apa namanya minta diskusi ke para dosen ya, janjian sama siapa lewat kontingnya, nanti akan dibuatkan Zoom. Gitu. Kok nggak pernah ya? Tapi nanti kalau mau ujian biasanya, wow, padahal para dosennya juga nyiapkan apa namanya soal ujian, ya itu pasti akan agak sedikit berkeberatan. Oh, ini kuliah. Sebentar lagi, ini udah selesai kok. Oke, ini tadi nama masnya ya. Oke, tak catatnya. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Boleh leave ya. Saya tak nyatet itu namanya Mas Zakian. Terima kasih, Dok. Yuk, sama-sama. Nanti Bu Eka setelah catat, leave ya. Baik, terima kasih, Dok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok. Terima kasih banyak, Dok. Duh, namanya panjangnya Angel Abadir Rahman. Oke, mohon maaf kalau ada salah ya. Oke, Bu Eka leave.